menampilkan teater yang berjudul Stop Bully. Pertama-tama, mari perkenalkan tokoh-tokoh yang ada di dalam teater kita. Di sini ada Arsyil yang berperan sebagai kepala sekolah, yaitu Pak Lukas. Dan ada Pak Guru di sekolah ini, yaitu Pak Saka. Lalu ada Gale yang berperan sebagai Regal, Alpan yang berperan sebagai Alex, Haidar yang berperan sebagai Yoga, Latif yang berperan sebagai Revan, Adha yang berperan sebagai Dika, dan Mukhtar yang berperan sebagai Ronald, Tamara yang berperan sebagai Aura, Alia yang berperan sebagai Dela, dan saya sendiri yang berperan sebagai moderator, dan Devi yang berperan sebagai Diva. Saya di sini akan menceritakan kisi-kisi cerita kita yang bertema Stop Bully ya guys. Di sini pemeran utamanya adalah si Dika, siswa baru yang baru masuk di kelas 9B ini. Siswa baru yang baru masuk di kelas 9B ini, dan dia tidak tahu bahwa kelas yang dia masuki itu terkenal sebagai kelas yang berisik, beranda, dan sering membangkang guru. Sisi kelas ini dipenuhi dengan siswa-siswa yang brengsek dan sering membuli. Dan ada satu anak yang terkenal sebagai ketua geng, namanya Regal. Siswa lama yang sudah menjadi senior kelas atas di sekolah Alexander School Tanah Jawa ini. Siswa yang baru masuk di kelasnya dan mereka berperilaku tidak sopan terhadap siswa yang baru masuk di kelasnya. Dan apakah perilaku mereka patut dicontoh guys? Dan pernahkah mereka berpikir berapa banyak hati yang terluka karena candaannya? Kadang kata lebih tajam daripada pisau, dan tidak semua luka bisa dilihat. Selamat menyaksikan. Bunyi. Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Semua siswa memasuki kelasnya, dan guru pun ikut serta masuk ke dalam kelas. Lalu Pak Saka pun berkata, "Selamat pagi anak-anak. Hari ini kelas kita kedatangan murid baru. Silakan perkenalkan nama kamu." Murid baru pun berkata, "Halo semua. Kenalin, nama aku Dika Saputra, pindahan dari Yunani." Para anak-anak nakal yang ada di kelas pun menyoroti Dika. Alex pun berkata, "Haha, Jojon, benerin dulu tuh penampilanmu, baru masuk sini." Regal pun ikut berkata, "Udah jelek, hitam lagi, tolong." Geng yang dipimpin Regal pun ikut menertawakan Dika. Lalu Pak Saka pun berkata, Sudah, kalian gak boleh kayak gitu. Dia teman kalian juga. Sekarang Dika duduk aja, gak usah dengerin perkataan mereka semua." Dika pun menjawab, "Baik Pak Saka." Dan pelajaran pun dimulai. Sepanjang pelajaran, mereka semua malah menertawakan dan membicarakan Dika dari belakang. Yoga pun berbicara kepada Regal, Bos, dia jelek, culun lagi." Regal pun menjawab, "Iya, benar sekali. Apakah sosok culun seperti dia pantas memasuki kelas kita yang elit ini? Sungguh tidak pantas." Alex pun berbicara kepada teman-teman perempuannya, "Hai guys, dia sangat jelek bukan? Culun sekali." Teman-teman perempuannya pun bersorak, "Bener banget, udah jelek, culun lagi." Diva pun berkata sembari menghadap ke arah Alex,
Gak boleh kayak gitu sayang, dosa. Alex pun berkata sembari tertawa, orang culun kayak gitu masih kamu belain sayang? Hah? Amit-amit deh, cuy. Diva pun berkata sembari menghadap ke arah Dika. Astagfirullahaladzim, udah Dik, gak usah didengerin. Alex emang kayak gitu kok orangnya. Lalu Dika pun menjawab perkataan Diva. Iya Div, gak apa-apa, udah biasa kok aku kayak diginiin. Hehehe. Si Diva pun tersenyum. Singkat cerita, bel istirahat pun berbunyi. Saatnya istirahat. It's time to have break. Pak Saka pun berkata, mata pelajarannya sudah habis. Waktunya anak-anak sekalian istirahat. Serempak semua siswa berteriak. Dika pun bertanya kepada Diva, Div, di sekolah ini kantinnya di sebelah mana ya? Diva pun menjawab, kamu lurus aja, ntar di sebelah kiri toilet ada belokan, sampai deh, apa perlu aku anterin? Dika pun menjawab, kalau kamu mau, Diva langsung menjawab dengan cepat, hehehe, santai aja kali, ayo aku anterin. Mereka berdua pun serempak untuk menuju ke kantin. Gengnya dipimpin Gali pun dengan serempak meneriaki Dika. Caper, modus. Udah culun, modus lagi. Mereka semua pun serempak melempari bola kertas kepada Dika. Diva pun membela. Udah, semua jangan kayak gitu. Dia juga punya hati. Alex yang mendengarnya pun menjadi geram karena pacarnya malah membela orang yang dia bully. Alex pun berkata, hah? Gak salah dengar ini. Kamu lebih ngebela dia daripada aku sayang. Diva pun menjawab, gak usah egois. Aku cuma mau membantu dia kenalin lingkungan sini. Dia kan anak baru, gak tahu apa-apa. Rombongan perempuan pun ikut sengit mendengar percakapan Diva dan Alex. Lalu Aura pun menjawab, bantu orang milih-milih juga kali Div. Orang bentukan kayak terenggiling gitu masih kamu bantu. Cih, aku mah ogah. Ya gak guys? Sembari menghadap ke rombongannya. Dan Della pun menjawab, lah iya, ogah banget. Udah jelek, hitam, caper, tolol lagi. Mereka berdua yang mencoba ta'ajus mendengar perkataan yang menyakitkan itu langsung meninggalkan ruangan kelas. Alex yang menyadari kemerdekaan mereka berdua langsung berdiri ingin menghampiri mereka. Rega dengan cepat berdiri dan bertanya, mau kemana dek? Alex pun menjawab, masih nanya, jelas-jelas cewek gue lagi nganterin si culun itu. Mereka serempak menjawab, oke, jangan kasih ampun ya. Alex pun menjawab, oke, gampang itu mah. Nyari masalah kok sama Alex, malaikat aja takut. Alex pun mencari keberadaan mereka. Sesampainya di kantin, Alex tercengang melihat Dika ditemani makan oleh pacarnya. Dan Alex tanpa sengaja mendengar percakapan mereka berdua. Dika berkata, kok kamu baik banget, udah cantik, baik lagi. Makasih ya udah nolongin aku, ucap Dika dengan gugup. Diva pun menjawab, ih ada-ada aja kamu. Makasih udah bilang aku cantik, kamu juga ganteng kok, sembari tersenyum. Alex pun bergumam, udah dikasih spek Jeffrey Nicole malah milih yang gorengan, cuh. Yang membuat Alex tambah kaget adalah Dika yang secara tiba-tiba mengungkapkan perasaannya kepada Diva. Div,
Aku lihat-lihat kamu beda dari cewek-cewek di kelas. Kamu mau bantuin aku di saat yang lain ngebully aku. Aku mau ngomong penting. Diva pun menjawab, iya, ngomong aja. Kenapa, Dik? Dika yang tadinya duduk dengan tiba-tiba bertekuk lutut di hadapan Diva, lalu memberikan setangkai bunga mawar, lalu berkata, kamu mau nggak jadi pacar aku, Div? Lalu karena Diva terbawa suasana, dia menerima cinta Dika. Sampai-sampai dia lupa masih memiliki hubungan dengan si Alex. Yang mana Alex adalah adik dari ketua gengnya ditakuti seisi sekolah Alexander School Tanah Jawa, yaitu Regal. Diva pun menjawab, gimana ya? Enggak deh, gak usah lama-lama maksudnya. Sembari mengambil bunga yang diberikan Dika. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asmara, disinari cahaya purnama, disaksikan bintang-bintang sejuta, saling janjikan setia, hidup pun damai selamanya, membina rumah tangga sampai nanti di hari tua. Alex yang sudah naik pitam pun langsung menghampiri pasangan baru tersebut. Dan tanpa aba-aba, dia langsung mencengkeram kerah baju Dika, lalu menghajarnya. Dika pun melawan karena rasa cintanya mengalahkan rasa takutnya. Musik pun berbunyi. Alex pun menjawab, hah? 3 tahun sia-sia? Cuman karena cowok culun, hitam, dekil kayak dia. Cuh. Menyadari ada keributan, para rombongan perempuan pun langsung menghampiri keributan tersebut. Dengan keponya, Aura pun berkata, ayo lagi, gak asik cuma saya tonjokan mah. Ya gak Del? Dela pun menjawab, lah iya, rata-rata orang jelek mah nyawanya banyak, tonjokin aja sampai mampus. Aura pun berbicara lagi, udah jelek, hitam, ketika bener. Yoga pun datang. Lalu berkata, apa-apaan ini? Seru. Bel masuk pun berbunyi. Nyuwun kawigatosanipun para putra. Swanten bel sampun kapireng. Ayo para putra sedaya enggal-enggal lumebet wonten ing kelas piyambak-piyambak. Wulangan tumuli kawiwitan. Semua murid pun memasuki kelasnya masing-masing. Dan Pak Lukas pun memasuki kelas. Pak Lukas merasa aneh terhadap kelas 9 yang tiba-tiba sunyi tanpa adanya suara sedikit pun. Yang biasanya berisiknya seperti kandang binatang, tiba-tiba diam semua. Lalu Pak Lukas pun berkata, wih, tumben ya anak-anak, kok pada diam? Kalau gini kan enak belajarnya, belajar pun gak diganggu. Singkat cerita, pelajaran pun sudah selesai, dan bel pulang pun berbunyi.
pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have. Pak Lukas pun berkata, "Oke anak-anak, pelajaran hari ini sudah selesai. Silakan kalian pulang ke rumah masing-masing ya." Singkat Alex pun langsung berdiri dan menunjuk ke arah Dika, lalu berkata, "Tunggu apa di belakang sekolah? Awas aja kamu gak nemuin aku." Dika yang tak ingin kalah pun menghampiri Alex di belakang sekolah. Dan tanpa diketahui pun, Diva membutuhkan Dika diam-diam. Sesampainya di belakang sekolah, Dika langsung bertanya, "Ada apa kamu panggil saya?" Alex tanpa aba-aba langsung menonjok Dika. Dika pun melawan serangan dari Alex. Setelah itu tanpa sengaja Alex terjatuh ke tanah. Di sisi lain, Regal mencari keberadaan adiknya dan bertanya kepada rombongan cewek-cewek itu. Regal berkata, "Woi Del, lihat si Alex gak?" Bella pun menjawab, "Loh, masa kamu gak tahu? Dia lagi memperjuangkan cintanya di belakang sekolah." Regal pun terkejut dan bertanya, "Hah? Maksudnya?" Lalu Aura pun menjawab, "Iya, berantem sama si culun yang ngerebut ceweknya." Regal pun langsung menjawab, "Oke, terima kasih ya." Regal yang mengetahui itu pun langsung mengajak rombongannya menyelamatkan adiknya yang sedang dihajar habis-habisan. Sesampainya di belakang sekolah, Regal pun tanpa basa-basi langsung menghajar Dika yang sedang menghajar adiknya. Rombongan Regal pun membantu Alex. Setelah itu ikut memukuli Dika. Dika yang berhati pun langsung mencoba menyelamatkan Dika, tapi dengan singkat Bella menarik tangan dan memukuli bersamanya. Dika dan Diva pun mendapat perawatan di rumah sakit. Singkat cerita, Dika dan Diva pun sudah pulih dan bisa bersekolah lagi. Tapi mereka berdua mengalami trauma yang berat. Bel masuk sekolah pun berbunyi. Para putra, swanten bel sampun kapireng. Ayo, para putra sedaya enggal-enggal mlebet wonten ing kelas piyambak-piyambak. Ulangan tumuli kawiwitan. Mereka semua memasuki kelas. Tidak lama dari itu disusul Dika dan Diva yang tidak berani apa-apa. Para rombongan pembuli pun merasa prihatin dengan keadaan mereka saat ini dan berinisiatif untuk meminta maaf karena merasa bersalah. Tapi saat mereka ingin meminta maaf dan mendekati Dika dan Diva, trauma mereka kambuh dan hanya bisa berteriak karena memori kejadian kelam itu terulang lagi. Diva dan Dika berkata, pergi kalian orang jahat."
bisa terdiam dan melangkah mundur penuh penyesalan. Dika dan Bispa hanya bisa duduk termenung membayangkan kejadian itu. Lalu mereka meratapi traumanya bersama. Lalu musik pun berbunyi. Kita tidak tahu setiap orang punya mental seperti apa dan sekuat apa. Bukan tentang siapa atau kenapa dia bisa punya mental, tapi tentang bagaimana cara kalian memperlakukan seseorang. Seberapa menyakitkan kata-kata yang kalian berikan, baik tentang sikap, sifat, atau bahkan fisiknya. Menjadikan kesalahan seseorang sebagai senjata untuk menjatuhkan mentalnya. Dia juga manusia dan gak akan pernah sempurna. Wajar kalau dia melakukan kesalahan. Jadi kalian gak perlu komentar sebegitu menyakitkan tentang baik dan buruknya hidup seseorang. Mungkin di luar dia kelihatan tegar, terlihat baik-baik saja, terlihat seperti tidak pernah adanya masalah. Tapi siapa yang tahu di dalamnya dia nangis sendirian, dia depresi, atau bahkan tertekan. Stop bullying, semua berhak bahagia. Pesan moralnya ialah bullying tidak hanya berdampak pada korban, tapi juga pelaku. Dan pacaran juga cuma bukan ganggu pendidikanmu, tapi juga merusak pertemananmu. Mari ciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi semua orang. Saya selaku perwakilan dari kelompok 1 meminta maaf sebesar-besarnya apabila banyak perkataannya tidak pantas didengar dan perlakuan yang tidak pantas untuk ditiru. Jangan sampai kalian mengambil perilaku yang kita perbuat ya kawan-kawan. Contoh yang baik-baiknya saja. Kami semua izin pamit undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.